Perkenalkan, nama saya Suparta. Di sini saya akan berbagi informasi kepada adik-adik peserta PKL online mengenai pemahaman museum. Perlu adik-adik semua ketahui bahwa unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta selama masa pandemik ini tetap melaksanakan PKL via daring yang diikuti oleh siswa pelajar pariwisata yang ada di Jabodetabek. Baik, seperti apa informasi mengenai pemahaman museum? Kita akan lihat slide berikut ini. Baik, adik-adik, kita lihat ya. Di sini materinya tentang pemahaman museum. Next. Pemahaman museum, ya. Di sini kita bisa melihat pemahaman menurut International Council of Museum atau Dewan Museum Internasional. Perlu adik-adik ketahui bahwa ICOM ini adalah organisasi internasional di bawah naungan UNESCO, yaitu di bawah naungan yang membidangi tentang pendidikan, keilmuan, dan juga kebudayaan. Ya, menurut ICOM atau International Council of Museum, museum adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya dengan bersifat terbuka, dengan cara melakukan pengkoleksian, pengkonservasian, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Baik, ini menurut ICOM. Kita lihat sekarang menurut peraturan pemerintah. Next. Ya, kalau ini definisi museum menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015. Di sini ada museum adalah lembaga yang bersifat melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Jadi, antara ICOM dan peraturan pemerintah nomor 66 ini ada beberapa poin kesamaan. Di antaranya melindungi, mengembangkan, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat. Karena memang museum itu harus dikomunikasikan, diberitahukan, disebarluaskan kepada masyarakat supaya mereka tahu ini loh museum fungsinya apa, ini loh museum sebagai salah satu yang bisa dipakai untuk edukasi dan juga para wisata. Berikutnya, ya, di sini kita melihat ada fungsi museum, diantaranya menyimpan, merawat, memamerkan benda koleksi bersejarah. Ya, jadi kalau menyimpan biasanya museum itu ada ruangan tertentu ya, ruang storage ya, dimana itu mungkin di situ disimpan koleksi original ya, atau juga akan dipamerkan untuk tahun berikutnya supaya ada pergantian koleksi. Merawat. Nah, untuk merawat biasanya ini ada petugas khusus dari Balkon atau Balai Konservasi ya. Dan untuk memamerkan koleksi atau benda bersejarah ini, nah ini tidak sembarangan. Ada aturan atau syarat-syarat benda yang bisa dipamerkan di museum. Di antaranya itu harus jelas visi misinya, sesuai nggak? Contoh nih, yang ada di Museum Sejarah Jakarta itu benda-bendanya itu sesuai, artinya masih ada hubungannya dengan sejarah Jakarta. Berikutnya syaratnya benda itu legal, ya, bukan ilegal, jelas ya, didapatkan dengan cara yang baik ya. Fungsinya juga itu tidak membuat efek negatif atau merusak lingkungan. Di antaranya seperti itu. Berikutnya fungsinya sebagai tempat rekreasi. Karena museum ini memang koleksinya itu antik ya, menarik, artistik ya. Terkadang tempatnya juga indah, di mana banyak orang tertarik untuk berekreasi di tempat tersebut. Mungkin bisa foto-foto ya, hanya sekedar jalan-jalan lihat koleksi ya. Karena memang tempatnya menarik. Tempat informasi dan media pendidikan. Nah, untuk informasi ini, misalkan adik-adik perlu tentang informasi tentang perjuangan.
mungkin bisa datang ke Museum Juang. Atau kalau mau informasi tentang wayang misalkan, bisa datang ke Museum Wayang ya. Di sini juga misalkan ada media pendidikan. Jadi bisa juga dijadikan sebagai media pendidikan kalau misalkan adik-adik punya tugas sekolah, makalah, penelitian, di tempat museum ini pun bisa dilakukan. Next. Baik. Di sini kita melihat tujuan didirikannya museum ya. Jadi museum ini juga tujuannya untuk mengingatkan, menginformasikan sejarah kepada masyarakat umum ya, baik itu melalui koleksi, melalui bangunan, melalui cerita ya. Karena apa? Karena sejarah bangsa perlu diketahui dan dikenang. Sehingga dengan adanya museum, bangsa Indonesia akan tahu sejarah masa lalu perjuangan-perjuangan dari para pahlawannya. Kenapa? Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Berikutnya fungsinya adalah mencerdaskan bangsa melalui pendidikan. Kenapa? Karena di museum ini banyak sekali sumber informasi yang dapat kita gali, yang dapat kita ambil untuk media pendidikan. Contoh, misalkan adik-adik pengen tahu tentang tanaman, mungkin bisa datang ke Museum Botani. Adik-adik pengen tahu tentang bumi, bisa datang ke Museum Geologi. Adik-adik mau tahu tentang wayang atau transportasi, adik-adik bisa datang ke Museum Transportasi atau Angkut ya. Begitu juga seandainya pengen tahu mengenai sejarah kota Jakarta, di mana Jakarta sekarang adalah ibu kota negara Indonesia, sejarahnya dulu seperti apa, bisa datang ke Museum Sejarah Jakarta ya. Baik, berikutnya jenis museum. Di sini kita akan melihat museum umum. Jadi nanti ada dua ya, ada museum khusus dan juga museum umum ya. Museum umum adalah museum yang memamerkan koleksi-koleksi yang bersifat umum dan tidak hanya satu jenis koleksi saja. Di antaranya adalah Museum Sejarah Jakarta. Jadi kalau nanti adik-adik datang ke Museum Sejarah Jakarta, adik-adik akan tahu perkembangan sejarah nama kota Jakarta ya, dari mulai Sunda Kalapa ya, nanti berubah menjadi Jayakarta, jadi Batavia, dan terakhir sekarang menjadi Jakarta. Di Museum Sejarah Jakarta ini koleksinya banyak sekali, dari mulai masa prasejarah ya. Begitu juga nanti kalau adik-adik ke Museum Nasional, di sana koleksinya dari seluruh pelosok Nusantara ya, artinya bermacam-macam karena memang ini museum umum. Begitu juga dengan Museum Kebangkitan Nasional. Next, Bang Lulu. Berikutnya ini ada museum khusus ya. Di dalam museum khusus ini hanya memamerkan koleksi yang bersifat khusus, tapi satu jenis saja. Walaupun satu jenis, tetapi koleksinya bisa bermacam-macam daerah ya, dari berbagai pelosok Nusantara. Contoh misalkan museum wayang. Memang wayang, tapi wayangnya dari seluruh pelosok, bahkan wayangnya ada yang dari mancanegara ya. Begitu juga dengan museum seni, seni rupa dan keramik ya, museum tekstil, museum DPR RI, museum anatomi, museum Polri, Bayat Al-Quran, galeri Litbang Kesehatan, dan Marine Heritage. Itu adalah contoh dari museum khusus. Next, pengelolaan museum. Baik, perlu adik-adik ketahui, di Jakarta saja jumlah museum itu kurang lebih ada 82 museum ya, dan masing-masing pengelolaannya itu berbeda-beda. Di antaranya di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ ada Museum Nasional ya, ada Museum Basuki Abdullah, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Museum Kebangkitan Nasional, itu di Jakarta Pusat ya, Museum Sumpah Pemuda di Jakarta Pusat ya. Berikutnya
Ada juga museum yang pengelolaannya di bawah naungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya, jadi di sini kita lihat banyak sekali ya. Ada museum sejarah, museum wayang, museum seni rupa dan keramik, museum tekstil, museum bahari, museum prasasti, museum Juang 45, museum Muhammad Husni Tamrin, dan juga Monumen Nasional atau Monas ya yang ada di Jakarta Pusat. Berikutnya ada juga museum yang di bawah naungan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ya, diantaranya Museum Listrik dan Energi Baru ya, Museum Mandiri, ada Museum Maritim, Galeri Foto Jurnalistik Antara ya, ada juga Istana Peradaban Balai Pustaka di Jakarta Timur dan lain-lain. Ini hanya contoh ya, hanya sebagian saja yang saya sebutkan, sebenarnya masih banyak ya. Ada juga yang di bawah naungan swasta, pribadi atau yayasan. Contoh Museum Layang-Layang, Museum Magic Arts 3D ya, Museum Haridarsono, Museum Astra ya yang ada di Jakarta Utara. Ada juga Museum Santa Maria yang di Jakarta Pusat. Masih banyak juga yang lainnya yang di bawah naungan pengelolaan yayasan. Berikutnya ada juga yang pengelolaannya di bawah kementerian atau lembaga negara, di antaranya Museum Bank Indonesia. Nah, ini Museum Bank Indonesia ini tetangganya Museum Sejarah nih ya, tidak jauh dari Museum Sejarah. Di Jakarta Barat juga, Museum Transportasi Jakarta Timur, Museum Penerangan, ada Museum Mahkamah Konstitusi, ada juga Diorama Perjalanan Sejarah Bangsa RI. Itu hanya sebagian contohnya. Sama masih banyak. Begitu juga ada museum yang pengelolaannya di bawah TNI Polri ya. Ada Museum Satria Mandala, Monumen Pancasila Sakti, Museum Keprajuritan Taman Mini Indonesia Indah, Museum Polri ya, Polri, Museum Jenderal Ahmad Yani dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini hanyalah beberapa contoh pengenalan di mana museum itu pengelolaannya banyak sekali instansi yang berbeda. Berikutnya, baik. Jadi itu adalah pengelolaan museum ya. Ada yang di bawah kementerian, Pemprov DKI, swasta, yayasan, TNI dan Polri ya. Mohon maaf saya tidak bisa jelaskan satu persatu karena memang banyak ya. Tadi ada sekitar 80 museum dan memang pengenalan ini hanya sebagai ulasan saja ya, pengenalan museum. Jadi tidak menjabarkan secara rinci. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam museum, museum di hatiku.